Heyo Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan cerita dari manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 198. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu pada kalian yang baru saja menonton reviewnya. Kita sekarang ada pada arc penjara GAA, di mana diceritakan di sini Sakamoto dan Nagumo sekarang sama-sama mempunyai bounty. Shishiba dan juga Osaragi menyatukan order baru, sementara itu di sisi yang lainnya Uzuki dan gengnya merajalela. Sementara itu Kindaka yang baru bangkit memutuskan untuk melatih Shin dan juga Heizuki, yang karena tidak melihat hasilnya pun memutuskan untuk memasuki penjara GAA untuk menyelamatkan seorang peramal. Nah, di mana pada chapter lalu memperlihatkan masih menceritakan seputar flashback dari masa lalu Shin yang mencari ayahnya. Dia pun bersama dengan Sakamoto mencari ayahnya yang ternyata posisi dari ayahnya berada sekarang adalah di sebuah kapal laut. Dan mengejutkannya pada chapter lalu pun memperlihatkan pertemuan antara Shin dan juga ayahnya yang terjadi di mana hal yang tak terduga dilakukan oleh ayahnya yang ternyata langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuang Shin ke laut. Nah, dia sepertinya tak dianggap oleh ayahnya ya, namun di sana dengan epiknya Sakamoto berhasil untuk menyelamatkan Shin. Dan di akhir chapter pun memperlihatkan Sakamoto yang bertujuan segera membunuh ayah Shin yang bernama Ando. Chapter 198 kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan tujuan dari Shin dan juga Sakamoto yang ingin segera menghabisi seseorang yang bernama Ando. Dimana Ando ini tentu saja adalah ayah dari Shin. Posisi dari mereka berdua sekarang tepat berada di dalam kapal laut yang ditumpangi oleh Ando. Nah, di sini pun terdapat sebuah percakapan dengan Sakamoto yang mengatakan dia akan langsung pergi melanjutkan misinya untuk membunuh ayah Shin. Kemudian dengan rasa penasarannya pun Shin bertanya kepada Sakamoto sebenarnya apa yang telah diperbuat oleh ayahnya di masa lalu sehingga dia dijadikan target yang harus dibunuh. Di sini Sakamoto menjelaskan bahwa dia tak menekankan apapun pada dirinya sendiri untuk tak terlalu mencari tahu masalah pribadi target yang menjadi sasaran yang akan dia bunuh. Kecewa dengan jawaban dari Sakamoto, kemudian Shin pun berencana akan menanyakan hal itu langsung kepada ayahnya sendiri dan akan menghajarnya sebelum Sakamoto mengeksekusi ayahnya. Panel kemudian berpindah dan sekarang kita menuju ke anak buah dari Ando, di mana mereka berdua ini adalah orang yang melempar Shin ke lautan. Mereka berdua ini bertanya-tanya, anak yang mereka lempar ternyata masih hidup dan mereka pun sekarang mendapat kabar bahwa ada seseorang yang melihat anak ini ternyata sudah berada di kapal. Kemudian anak buahnya yang lain juga mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang mencurigakan dengan pria berambut perak yang memakai kacamata. Mereka pun di sini berasumsi bahwa bisa saja orang-orang ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh GAA. Pria itu pun pasti cukup kuat karena berani mengejar kita sendiri ya. Nah, mereka pun di sana sepakat bahwa cukup temukan si pembunuh bayaran dan anak nakal tersebut, lalu bunuh saja mereka berdua. Di sana juga terlihat Shin yang memantau percakapan dari anak buah Ando ini dan tentu saja ia benar-benar syok mendengar hal tersebut. Nah, kemudian di sini pun Shin terlihat mendekati Sakamoto dan sepertinya dia merasa terancam dengan kata-kata anak buah dari Ando tadi. Kemudian mendekati lagi Sakamoto untuk maksud tujuan berbarengan untuk membunuh ayahnya. Panel selanjutnya pun memperlihatkan mereka berkeliling kapal, di mana ternyata tempat ini benar-benar luar biasa. Terdapat beberapa restoran dan juga gedung-gedung tinggi yang berada di dalam kapal tersebut. Bukan cuma hal itu, terdapat juga kolam renang, gym, bar, dan bahkan pertunjukan teater dan tempat kasino juga ada di tempat ini. Jadi rasanya tempat ini adalah seperti sebuah kota. Sakamoto pun berasumsi bahwa mencari keberadaan dari Ando di sini akan benar-benar sangat merepotkan karena tempat ini begitu luas. Kemudian tiba-tiba saja Shin pun menjauhi dirinya dari kebisingan. Dia bilang dia benar-benar sangat benci tempat yang ramai. Jadi kepalanya sangat benar-benar pusing karena banyak sekali pikiran orang yang terlintas di kepalanya. Shin kemudian kembali memikirkan pada saat dia ada di laboratorium, dia mengatakan bahwa jika bukan karena kemampuan membaca pikiran yang dia miliki, dia pasti masih bisa hidup berbahagia bersama dengan mereka di lab. Di sini pun terlihat Shin yang mulai risih dengan kemampuan telepati yang dia miliki.
Oke, sekarang kita menuju ke sebuah tempat makan di mana di sana terdapat pertunjukan piano dengan seseorang yang sedang memainkan sebuah lagu. Kemudian tiba-tiba saja Sakamoto di sini menganalisis bahwa pemain piano yang mereka lihat tersebut adalah seorang pembunuh bayaran. Ini terlihat dari bekas luka ringan dan juga bekas kapalan karena memegang pistol. Dari situ sudah sangat jelas itu bukan tangan dari seorang pianis. Nah, Sakamoto pun kemudian merasakan bahwa mereka berdua sekarang telah dikepung di tempat makan tersebut. Shin pun benar-benar kebingungan. Kemudian dia bilang apa yang harus dia lakukan sekarang. Sakamoto kemudian memerintahkan Shin ini untuk tetaplah membaca pikirannya untuk saat ini. Kemudian langsung tiba-tiba saja ada seseorang dengan jas hitam, kacamata hitam, beserta dengan memegang sebuah belati menghampiri Shin dari belakang. Kemudian refleks cepat dilakukan oleh Sakamoto dengan menghantam pikiran dari Shin di mana tubuhnya langsung terjatuh, dan berkat hal tersebut pun pembunuh bayaran yang berada di belakangnya meleset yang tak mengenai tubuh dari Shin. Epiknya adalah Sakamoto mulai menjajal kemampuannya di sini dengan mengambil sebuah taplak meja yang dimana kemudian dia lilitkan menjadi sebuah tali. Itu pun menghantam bagian wajah dari sang penjahat. Kita kemudian diperlihatkan bahwa ternyata memang benar pemain piano yang kita lihat tersebut adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Spill Mantaro. Panel selanjutnya pun memperlihatkan tiba-tiba saja lampu mati di ruangan tersebut. Ini ternyata memang adalah sabotase dan rencana dari pembunuh bayaran tersebut untuk menghentikan Sakamoto. Mereka benar-benar terencana hingga mereka menggunakan semacam alat di matanya seperti infrared untuk melihat pergerakan dari lawannya. Pada saat mereka ingin menyerang Sakamoto, tiba-tiba saja tentu insting dari Sakamoto muncul di mana dia bisa untuk menghindari serangan tersebut dengan cara mendengar dari suara saja. Kemudian serangan tersebut pun kembali dilanjutkan oleh sang pianis dengan cara mengantarkan gelombang ke arah dari Sakamoto, namun tak berefek apa-apa terhadapnya. Kemudian Sakamoto mempunyai sebuah ide cemerlang di mana dia menggendong Shin yang mempunyai kemampuan membaca pikirannya. Sakamoto memerintahkan Shin untuk membaca pikiran lawan dan memberitahu posisi di mana lawan berada saat ini karena untuk saat ini posisi dari mereka masih mati lampu. Duet epik pun diperlihatkan antara Shin dan juga Sakamoto yang berhasil memprediksi dengan tepat keberadaan dari musuh-musuhnya secara cepat. Sang pianis tentu saja kebingungan bagaimana bisa orang ini mengetahui posisi rekan-rekannya. Dia pun memerintahkan rekan-rekannya untuk menyalakan lampunya secara cepat lagi. Yep, namun tentu saat lampu dinyalakan, pianis tersebut pun mendapatkan kejutan besar di mana pukulan telak berhasil mendarat di kepalanya. Kemudian dia pun terjatuh ke pianonya dan makin epik lagi, Sakamoto pun menutup gagang piano dari sang pianis. Momen epik tak berhenti sampai di situ saja. Sakamoto dan juga Shin memainkan pianonya itu berdampak dengan dipukulnya wajah dari sang pianis yang masih berada di dalam pianonya. Tarungan pun berakhir dengan kekalahan dari sang pianis dan mengejutkannya para penonton yang berada di sana tampak bahkan menikmati adegan tersebut dan mengatakan bahwa duet Sakamoto dan juga Shin benar-benar sungguh keren. Di sini Sakamoto pun berkata bahwa kau cukup membantu rupanya Shin, dan Shin terlihat mengatakan diam kau. Chapter 198 pun ditutup dengan ekspresi wajah dari Ando, sang ayah dari Shin. Tampak seru sekali ya perjalanan dari Sakamoto bersama dengan Shin dalam tujuan mereka untuk memburu ayahnya. Sebenarnya apa masalah yang dimiliki oleh ayahnya ini hingga dia diburu oleh pembunuh bayaran sekelas Sakamoto? Kita mungkin akan tahu jawabannya pada saat mereka berdua bertemu ya. Jadi jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Dan kita bertemu lagi dalam review chapter 199 dari manga Sakamoto Days.